Selamat pagi kawan-kawan pembelajar metode pengembangan ilmu dan penelitian dimanapun berada. Pagi ini saya ingin sharingkan salah satu bahan belajar yang kami pelajari bersama dengan para mahasiswa PhD kami di School of Business and Management, Dili Institute of Technology. Salah satu proses kita mengembangkan sebuah konsep berdasarkan sebuah teori atau yang disebut dengan deductive reasoning, yaitu proses menderivasi sebuah teori untuk akhirnya melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru. Proses itu boleh kita sebut sebuah proses sintesis novelty, tapi sesungguhnya ia adalah sebuah proses bagaimana seorang peneliti, seorang ilmuwan mengembangkan pikiran-pikiran baru berbasis pada sebuah teori. Nah, proses seperti itu disebut sebagai deductive reasoning. Walaupun pada akhirnya yang kita tuju dari sebuah deductive reasoning, yaitu dalam proses menderivasi teori, adalah lahirnya sebuah konsep, terutama lahirnya sebuah novelty, sebuah konsep baru. Namun pertanyaan utamanya adalah dari mana proses itu dimulai, atau dari mana konsep yang ingin kita lahirkan itu berawal atau berasal. Proses ini adalah proses menderivasi teori atau yang disebut dengan penalaran deduktif. Bagaimana prosesnya dilakukan? Sebuah penalaran deduktif tentu berawal dari sebuah teori. Artinya, bagi seorang ilmuwan, bila ia ingin mengembangkan sebuah konsep, tentu ia akan bertanya, konsep saya ini akan berakar pada teori apa? Atau sebaliknya, dengan menggunakan teori ini, teori tertentu ini, kira-kira konsep apa yang bisa saya lahirkan? Nah, untuk memudahkan kita mempelajari bagaimana konsep itu bisa dilahirkan, maka saya mengajarkan ya baik di Undip, ya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan sekarang di Timor Leste, yaitu konsepsi mengenai struktur sebuah konsep. Nah, apa itu struktur sebuah konsep? Saya rasa ini penting untuk kita pelajari. Sering saya katakan bahwa konsep sebagai a unit of knowledge atau konsep sebagai a unit of meaning, tentu saja ia memiliki sebuah struktur yang disajikan dalam sebuah hierarki. Karena itu kita bisa bertanya, konsep yang sedang saya bangun kira-kira berinduk pada konsep apa? Kalau sudah bertemu induknya, mungkin kita tanya, kalau begitu akar dari induk ini ada di mana? Nah, hierarki semacam itu mungkin mudah saya gambarkan, yaitu mula-mula ada teori. Dari teori kita gambarkan sebuah grandparents, ya, konsep. Ya, tentu grandparent konsep ini berakar pada teori tadi. Dan dari sebuah grandparent konsep, mungkin kita akan bertanya, parent konsepnya apa? Bahkan sampai pada akhirnya konsep itu sendiri apa? Untuk memperkaya pikiran-pikiran mengenai sebuah konsep, boleh saja kita lalu mengembangkan beberapa perluasan dari masing-masing konsep. Jadi ini ada satu konsep, kita akan tanya, yang paralel dengan konsep itu apa? Mungkin dalam bahasa Inggris kita bilang siblings.
saudara-saudara sekandungnya konsep itu kira-kira apa. Demikian juga waktu kita tanya pada level parents concept, bahkan pada parents grand concept, yang semuanya berakar pada apa? Pada sebuah teori yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan semuanya bisa lihat sebagai contoh dalam gambar. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, kita lihat. Saya ingin mengajukan sebuah konsep namanya Green Value Resonance. Nah, tentu saya akan tanya, konsep ini mau saya dasarkan pada teori apa ya? Oh ya, misalnya saya mau dasarkan pada teori yang namanya Service Dominant Logic. Lalu saya tanya, dalam Service Dominant Logic, perspektif teori, atau filosofi teori apa yang mau saya ambil sebagai akar bagi konsep ini. Nah, misalnya lalu saya mengatakan, oh ya, di dalam SDM, dalam SDL, dalam Service Domain Logic, ada banyak filosofi teori yang bisa kita jadikan akar bagi pengembangan pikiran kita. Misalnya kita bilang, oh ya, teori atau filosofi teori mengenai value co-creation. Nah, kalau ini value co-creation kita ambil sebagai filosofi teori untuk menjelaskan konsep kita yang tadi namanya Green Value Resonance, lalu saya bisa bertanya, kalau value co-creation ini adalah sebuah induk, kira-kira apa yang menjadi anak dari teori ini atau dari filosofi ini? Dan kita bisa berburu konsep pada berbagai research. Misalnya kemudian saya menemukan bahwa oh ya, salah satu anak dari pikiran value co-creation adalah service provision. Layanan yang kita sediakan. Layanan yang tersedia. Nah, lebih lanjut. Saya memiliki konsep adalah layanan yang tersedia atau ketersediaan sebuah layanan atau sebuah service provision. Sementara konsep yang ingin saya kembangkan adalah Green Value Resonance. Bagaimana resonansi dari sebuah nilai itu. Nah, induknya kita lihat tadi itu ada service provision, ini ada apa namanya value-value yang dihasilkan. Di bawahnya resonansi. Kalau gitu apa yang kira-kira akan saya anggap sebagai parent konsep dari Green Value Resonance atau bahkan child konsep dari service provision. Nah, nalar saya mulai berjalan. Lalu misalnya saya mengatakan, oh ya, tentu saja kalau arah saya adalah pada resonansi dari nilai itu, sementara akarnya ada pada service provision, berarti nilai yang tersedia itu harus melewati suatu proses tertentu yang pada akhirnya akan ditangkap sebagai sebuah Green Value Resonance. Dari proses berpikir itu, yang boleh saya diskusikan dengan kawan-kawan, atau boleh saya tanya kemana sumber, manapun sumber bisa saya rujuk, bacaan-bacaan ilmiah, boleh saya debat dengan artificial intelligence, lalu datang kesimpulan, kalau begitu seharusnya ya anak dari service provision atau induk dari Green Value Resonance adalah value transmission. Saya mentransmisi nilai itu, dan transmisi nilai itu akan diterima orang lain sebagai sebuah resonansi dari nilai. Nah, dari proses berpikir seperti itu, mudah sekali saya lalu menurunkan sebuah proses deductive reasoning dan proses derivasi teori yang hasilnya seperti yang tersaji dalam gambar di samping ini. Oleh karena itu kawan-kawan, proses inilah yang sebaiknya kita ikuti.
Jadi dengan kita bertanya ini apa induk konsepnya, bahkan apa kakek konsepnya, sehingga dari situ kita bisa menduga, oh dari sinilah sebuah konsep berasal. Dan dari sini juga konsep itu bisa dilahirkan. Dengan cara yang sama, sebuah konsep bisa saya akarkan pada berbagai filosofi teori. Misalnya seperti yang kawan-kawan bisa lihat pada gambar di samping. Ya, lihat gambar ini. Saya bisa menurunkan ya, filosofi value creation ke dalam beberapa turunan. Ya, misalnya value creation turun menjadi social value, environmental value, ethical value, market value, dan lain sebagainya. Dan dari masing-masing itu bisa kita turunkan ya, hingga akhirnya menjelaskan green value yang kita maksudkan. Dengan kata lain, menjelaskan sebuah green value bisa berakar pada banyak filosofi teori, bisa hanya berakar pada satu filosofi teori yang memberikan kontribusi pada pengembangan ragam konsep seperti yang bisa disajikan pada atau bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baik kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan penjelasan singkat hari ini seperti disajikan dalam gambar ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagaimana kita mengembangkan sebuah konsep atau bagaimana kita menderivasi sebuah konsep melalui proses yang disebut dengan deductive reasoning. Baik, mari kita belajar dan terus belajar. Sukses semuanya.